Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati wa taysir wa tukhliqu anna biha abwabal syururi wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Antal maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sahabat-sahabatku sekalian dimanapun anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan, memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa kembali di saluran yang insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkanlah Al-Fakir untuk mengupas tentang sebuah asma sebagai ilmu yang ditinggalkan dan diturunkan oleh para waliullah. Asma ini disebut dengan nama asma Singaraja. Walaupun tergolong salah satu daripada ilmu raja, tidak diawali dengan inna quwatin atau kata banatah kita banatah, akan tetapi asma Singaraja ini lebih banyak menggunakan bahasa Arab sebagai bentuk redaksi amalannya. Sehingga asma Singaraja ini diyakini menurut sebagian ulama ahli hikmah merupakan penggalan daripada doa para wali abdal. Dan memang asma Singaraja ini diajarkan, diturunkan dan diwariskan oleh para waliullah, terutama para waliullah yang beraliran thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, yang silsilah keilmuannya berasal dari Madura, yaitu Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura. Asma ini diberi nama asma Singaraja itu karena asma ini dijaga oleh satu sosok khudam yang berwujud singa. Dan khudam yang berwujud singa itu, apabila asma Singaraja ini diwiridkan, dibaca oleh si pengamal, maka singa itu akan berubah menjadi sosok singa yang sangat besar, singa raksasa yang ukurannya kurang lebih tinggi dan besarnya sama seperti gedung yang bertingkat, atau bahkan lebih besar dan lebih tinggi lagi, yang tingginya mencapai ukuran tinggi daripada pohon kelapa. Itulah mengapa asma ini dinamakan sebagai asma Singaraja atau singa yang besar. Kemudian ada juga yang menyebut asma ini dengan nama asma Singaraja. Hal ini mungkin dikarenakan karena si khudam singa tersebut seluruh tubuhnya dipenuhi dengan raja yang bertuliskan dengan huruf Arab. Asma Singaraja ini biasanya diamalkan dan diwiridkan di luar ruangan selama 7 hari atau 7 malam, dan tidak boleh diwiridkan di dalam rumah karena pancaran energi yang hadir ketika pembacaan asma Singaraja bisa merusak bangunan-bangunan rumah seperti tembok atau barang-barang elektronik yang ada di dalam rumah. Ketika si pengamal asma Singaraja ini mewiridkan selama 7 malam berturut-turut sebanyak 1000 kali, maka di hari ketiga akan hadirlah satu sosok makhluk. Makhluk ini bukanlah merupakan khudam Singaraja yang asli, tetapi makhluk ini berasal dari bangsa jin yang berusaha menggagalkan pembacaan asma Singaraja, menggoda si pengamal asma Singaraja, dan berusaha
menyesatkan si pengamal Asma Singaraja. Karena si pengamal Singaraja menyangka bahwa sosok makhluk yang hadir itu adalah khuddam daripada Singaraja tersebut. Biasanya sosok makhluk tersebut berwujud seekor harimau, akan tetapi makhluk ini bukanlah khuddam yang asli daripada khuddam Singaraja. Lalu kapan khuddam Singaraja itu akan hadir? Ketika Riyadhah Asma Singaraja ini, khuddam Singaraja itu akan hadir pada hari ke-5 atau hari ke-7. Kehadiran khuddam yang asli ditandai dengan adanya angin yang sangat besar, tetapi bukan angin biasa. Angin tersebut adalah perwujudan energi daripada si khuddam Singaraja yang asli tersebut. Khuddam Singaraja itu akan berwujud seekor singa yang sangat besar dan akan bertambah besar ketika Asma Singaraja ini dibaca secara terus-menerus. Dari mulut khuddam Singaraja tersebut menyembur-nyemburkan api yang bisa membakar energi negatif yang ada di sekitarnya. Bahkan apabila ada jin kafir atau jin-jin jahat yang terkena semburan daripada khuddam Asma Singaraja tersebut, maka seketika itu akan terbakar. Maka ketika khuddam Singaraja yang asli ini telah hadir, si pengamal Asma Singaraja ini akan menjadi lebih aman dari godaan dan gangguan jin-jin jahat atau jin-jin kafir yang berusaha menyesatkan si pembaca Asma Singaraja. Lalu apakah setiap pembaca, pengamal Asma Singaraja itu akan diikuti oleh khuddam Asma Singaraja yang asli ini? Jawabannya adalah ada dua kemungkinan. Karena tidak semua orang itu bisa diikuti, atau tidak semua khuddam Singaraja ini mau mengikuti seorang pengamal Asma Singaraja. Kemungkinan yang pertama, si pengamal Asma Singaraja setelah selesai Riyadhah mewiridkan membaca Asma Singaraja selama 7 malam berturut-turut, maka si pengamal Asma Singaraja akan diikuti khuddam yang asli daripada Asma Singaraja ini kemanapun ia pergi dan dimanapun ia berada. Dan kemungkinan yang kedua, si pengamal Asma Singaraja ini tidak diikuti oleh khuddam yang asli daripada Asma Singaraja ini. Akan tetapi ketika si pengamal membaca ilmu Singaraja, membaca Asma Singaraja dengan niat dan tujuan tertentu, maka khuddam singa daripada Asma Singaraja ini akan hadir sesuai dengan panggilan si pengamal Asma Singaraja tersebut. Dengan kata lain, bahwa si pengamal Asma Singaraja tidak diikuti atau tidak dikawal oleh khuddam daripada Singaraja, akan tetapi ia bisa memanggil dan memanfaatkan ilmu Singaraja yang dimilikinya. Lalu bagaimana apabila si pengamal Singaraja tidak masuk pada dua kemungkinan tersebut? Maka si pengamal Asma Singaraja tersebut sebenarnya dikawal atau dijaga oleh khuddam yang tidak asli dari Asma Singaraja. Bisa dari harimau dari bangsa jin yang tertarik dengan pancaran cahaya si pengamal Asma Singaraja ketika mewiridkan Asma Singaraja selama 7 malam berturut-turut. Selanjutnya khuddam Asma Singaraja ini antara satu dengan yang lainnya itu akan berbeda-beda.
tergantung tingkatan dan derajat makom spiritual, serta ketulusan dan kebersihan hati, serta kesucian daripada ruh si pengamal Asma Singaraja. Apabila si pengamal Asma Singaraja belum memiliki keikhlasan, contohnya membaca Asma Singaraja semata-mata hanya ingin mendapatkan keluar biasaan, ingin mendapatkan karomah, ingin mendapatkan kesaktian, ingin menghadirkan atau dijaga oleh kudam harimau, maka jika ia lulus, kudam yang hadir adalah kudam asli daripada Singaraja, akan tetapi dari golongan jin muslim, atau bahkan jin jahat apabila hatinya kotor dan dengan niat yang buruk atau niat berbuat kezaliman. Apabila si pengamal Singaraja ini sudah memiliki keikhlasan, ketulusan, maka kudam yang hadir adalah sosok singa gaib yang berasal dari Malaikatul Asma, yang berasal dari alam singa, alam malaikat yang seluruh penduduknya itu berasal dari bangsa singa. Kemudian tanda dan raja yang ada di tubuh kudam Singaraja ini juga berbeda-beda antara orang satu dengan orang yang lain. Apabila si pengamal Singaraja ini masih memiliki jiwa yang keruh, maka kudam yang hadir adalah kudam Singaraja biasa, yang seluruh tubuhnya penuh dengan rajah tulisan Arab, yang rajahnya ini berlafazkan Ismul Azam daripada Asmaul Husna. Akan tetapi apabila si pengamal Singaraja ini adalah orang-orang yang dibersihkan hatinya, atau orang-orang yang disucikan sirnya, biasanya dari kalangan para sufi, dari kalangan orang-orang ahli thariqah, dari kalangan para waliullah, maka kudam Singaraja yang hadir ini adalah kudam yang berwujud singa, dan rajah yang tertulis itu bukan lagi berlafazkan Ismun Azam daripada Asmaul Husna, akan tetapi rajah yang tertulis berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak sekali para ulama ahli thariqah, para ulama sufi yang diikuti oleh kudam Asma Singaraja ini, khususnya para waliullah yang beraliran thariqah Qadiriyah. Misalnya Sultan Aulia Gausil Azam Kutubil Alamin Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Beliau dikawal dan dijaga dan diikuti oleh kudam Asma Singaraja yang berwujud singa gaib berwarna emas dan bersinar keemasan, yang di dalam tubuhnya bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan kudam singa ini bernama Zaman. Kemudian Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura, beliau juga diikuti kudam Singaraja ini. Akan tetapi kudam Singaraja ini berwarna merah dan bernama Ali, dan di dalam tubuhnya bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Syekh Maulana Maghribil Bakhshi, beliau juga diikuti oleh kudam Singaraja yang berwarna hitam dan di dalam tubuhnya bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Selanjutnya Sultanul Aulia, Ghauzil Azam Kutubil Alamin, Sayyidina Syekh Muhyiddin Ahmad, Sahibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu Syirah, atau yang lebih dikenal dengan nama Abah Anom Suryalaya. Beliau juga diikuti khudam dari Asma Singaraja ini yang berwarna putih dan di dalam tubuhnya bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan khudam ini bernama Amirul Mukminin. Masih banyak ulama-ulama lain yang diikuti dan dijaga oleh khudam Asma Singaraja. Salah satu di antaranya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Asy'ad Syamsul Arifin Situbondo, dan lain sebagainya. Terutama para waliullah dan para ulama-ulama yang silsilah keilmuannya berasal dari Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Asma Singaraja ini biasanya diwiridkan selama 7 malam berturut-turut sebanyak 1000 kali. Asma Singaraja ini memiliki 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama dengan redaksi yang sangat pendek, yaitu dengan lafaz doanya Allahumma ja'alni asadan kabira. Kemudian tingkatan yang kedua, redaksinya lebih panjang, dan apabila Asma Singaraja tingkat kedua ini dibaca, maka pancaran energi dan pancaran nur cahaya daripada si pengamal serta khudam Asma Singaraja akan semakin bersinar terang. Inilah redaksi Asma Singaraja tingkat yang kedua. Allahumma ja'alni asadan aziman wa faza min jami'il makhluqati ala wajhil ardi was samai wa alaika fi mawdu'i lima ismi min aqwa wa azlamashin bayarashin. Kemudian tingkatan yang ketiga, redaksi Asma Singaraja tingkat yang ketiga adalah Allahumma ja'alni asadan kabira waj'alni sultanil azim ala makhluqati bainas samawati wal ardi wallahu akbar bisirri wa bizati wa bisifati la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apabila Asma Singaraja tingkat yang ketiga ini dibaca secara rutin, maka pancaran energi dan cahaya dari si pengamal serta khudam Asma Singaraja akan semakin besar dan semakin luas radius pancaran sinarnya. Tentunya semakin tinggi ujian dan godaan. Selanjutnya Asma Singaraja tingkat yang keempat, itulah yang disebut dengan nama Asma Singaraja Kubro, yang insya Allah akan saya bahas pada video selanjutnya. Dan Asma Singaraja tingkat yang kelima, itulah yang disebut dengan nama Asma Raja Diraja Sultan Asyad, yang insya Allah juga akan saya bahas di dalam video yang selanjutnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa penjelasan ini bukanlah tutorial, bukanlah pengijazahan, akan tetapi video ini hanyalah sebatas informasi bagi siapa saja yang hendak mengamalkan Asma Singaraja, agar mereka lebih waspada, jangan mudah terkecoh dengan godaan-godaan jin yang berusaha menggelincirkan dan menyesatkan si pengamal Singaraja. Terutama mereka jin-jin kafir yang mengaku sebagai khudam Asma Singaraja. Semoga informasi ini membawa manfaat bagi kita semua
dan akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.